Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Awaliyah dengan NIM 2105 dari kelas PGSD 2021A Universitas Riau. Pada video kali ini, dengan tujuan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA Fisika dengan dosen saya, yaitu Ibu Neni Hermita SPD MPD, yaitu memilih salah satu materi yang terkait dengan yang dipelajari di SD. Nah, pada video kali ini saya memilih materi yaitu besaran dan pengukuran. Yang pertama yaitu besaran dan satuan. Di dalam konsep ilmu fisika dasar, tentunya kita sudah kenal dengan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Kita sering mengidentifikasi suatu benda menggunakan kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga berat dan ringan. Tapi ketika kita ingin membandingkan benda-benda tertentu, kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa berat suatu benda. Sekarang kita memiliki alat seperti meteran dan timbangan untuk mengukur besaran dan satuan. Sebelum kedua alat tersebut ditemukan, biasanya kita menggunakan jengkal, hasta, maupun langkah untuk mengetahui panjang suatu benda. Kita menggolongkan meter atau kilogram sebagai satuan baku, sementara jengkal dan hasta sebagai satuan tak baku. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah sesuatu yang ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya itu dinyatakan dengan satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama panjang dengan satuannya meter, yang kedua massa dengan satuannya kilogram, yang ketiga waktu dengan satuannya sekon, yang keempat kuat arus listrik dengan satuannya ampere, yang kelima suhu dengan satuannya Kelvin, yang keenam jumlah zat dengan satuannya mol, dan yang terakhir intensitas cahaya dengan satuannya kandela. Kemudian sistem satuan internasional. Pada dasarnya, satuan besaran dapat ditentukan secara sembarang, tetapi hal ini akan menyulitkan atau banyak menimbulkan masalah karena satu besaran dapat mempunyai bermacam-macam satuan. Satuan tersebut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya, untuk satuan besaran panjang digunakan meter, inci, kaki, hasta, depa, dan jengkal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satuan standar yang berlaku secara umum. Adanya berbagai satuan untuk besaran yang sama tentu saja dapat menimbulkan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita perlu merumuskan satu jenis satuan untuk suatu besaran tertentu yang standar yang disebut satuan standar. Syarat utama satuan standar adalah: yang pertama, nilai satuannya harus sama. Yang kedua, mudah diperoleh kembali atau mudah ditiru. Yang ketiga, dapat diterima secara internasional. Satuan standar untuk 3 besaran pokok yaitu meter untuk besaran panjang, kilogram untuk besaran massa, dan sekon untuk besaran waktu. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh-contoh besaran turunan: yang pertama, luas dengan satuannya meter persegi, yang kedua, volume dengan satuannya meter kubik, yang ketiga, kecepatan dengan satuannya meter per sekon, yang keempat, percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat, yang kelima, gaya dengan satuannya newton, yang keenam, usaha dengan satuannya joule, dan yang terakhir, daya dengan satuannya watt. Nah, kemudian dimensi. Dalam fisika, banyak besaran yang sebenarnya
terbentuk atau tersusun dari besaran lain atau besaran yang satu dengan lainnya sebenarnya sejenis. Misalnya, jarak yang ditempuh partikel selama bergerak lurus dengan keliling suatu lingkaran adalah dua besaran yang sejenis sama-sama merupakan besaran panjang. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu, berarti pula bahwa besaran kelajuan tersebut sebenarnya tersusun dari besaran panjang dibagi waktu. Dimensi menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk atau tersusun dari besaran-besaran lainnya. Salah satu manfaat dari konsep dimensi ini adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan. Pada suatu persamaan dimensi besaran di ruas kiri harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Melalui analisa dimensi, kita pun bisa mencek kebenaran suatu persamaan fisika karena suatu persamaan fisika harus memiliki dimensi yang konsisten. Selanjutnya yaitu pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat, mengukur suhu tubuh merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran, kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Suatu alat ukur dikatakan baik bila memenuhi syarat yaitu valid dan dipercaya. Di samping kedua syarat di atas, ketelitian alat ukur juga harus diperhatikan. Semakin teliti alat ukur yang digunakan, maka semakin baik kualitas alat ukur tersebut. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Yang pertama yaitu instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hasil akhir dari proses pengukuran sangat tergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan. Di antaranya adalah yang pertama, akurasi. Akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua, presisi. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang ketiga, sensitivitas, yaitu tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Dan yang terakhir adalah kesalahan atau error, yaitu penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, selanjutnya pengukuran besaran pokok. Yang pertama, pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Yang pertama yaitu mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal orang. Mistar memiliki skala pengukuran terkecil 1 mm sesuai dengan jarak garis terkecil antara dua garis yang saling berdekatan. Ketelitiannya adalah 0,5 mm atau setengah dari skala terkecil. Yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman tabung. Yang ketiga, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang ketelitiannya paling tinggi. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 mm sehingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Yang kedua yaitu pengukuran besaran massa. Pengukuran besaran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca.
Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Salah satu jenis neraca yang sering digunakan di laboratorium adalah neraca lengan. Neraca ini mempunyai bagian-bagian penting antara lain tempat beban, skala yang disertai beban geser, sistem pengatur khusus dan petunjuk. Dan yang ketiga, pengukuran besaran waktu. Pengukuran besaran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Jenis stopwatch cukup banyak dan biasanya memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, stop, dan reset. Tombol start berfungsi untuk menjalankan stopwatch dan tombol stop untuk menghentikannya. Sedangkan tombol reset berfungsi untuk mengatur stopwatch ke posisi 0. Nah, kesimpulan pada materi besaran dan pengukuran kali ini yaitu besaran di dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka-angka, dan pada umumnya mempunyai satuan. Besaran-besaran dalam fisika digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Telah ditetapkan 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Beberapa besaran turunan diantaranya luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan lain-lain. Sistem satuan yang digunakan dalam besaran pokok dan besaran turunan adalah Sistem Satuan Internasional atau SI yang berlaku secara internasional dan berfungsi sebagai satuan standar. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan dua besaran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran fisis dengan suatu besaran yang sudah distandar. Penggunaan alat ukur yang sudah distandar, maka siapapun yang melakukan pengukuran, dimanapun pengukuran itu dilakukan, dan kapanpun pengukuran itu dilaksanakan, akan memberikan hasil yang relatif sama. Nah, itulah tadi penjelasan konsep mengenai materi besaran dan pengukuran yang dapat saya sampaikan. Saya Nabila Putri Awaliyah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.